Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk di majelis ilmu di Masjid Nidaul Ilmi, dan kita akan membahas di pagi menjelang siang ini tentang ibrah dan pelajaran dari beberapa ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala ujikan kepada para nabi dan rasul. Karena setiap para nabi dan rasul itu punya ujian masing-masing, sebagaimana kita juga ujiannya masing-masing, di mana satu dengan yang lain berbeda pula cara Allah mengujinya. Tapi yang jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menciptakan ada kematian dan ada kehidupan agar Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian, siapa di antara kalian yang baik amalannya. Langsung saja kita akan menjelaskan beberapa ujian para nabi dan rasul. Nanti kita petik, ambil pelajaran pada setiap ujian para nabi. Pertama tentu dimulai dari Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Di antara ujian Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu bicara soal anak-anaknya. Jadi Adam itu diuji dari anak-anaknya. Kita tahu bahwa Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu punya banyak keturunan. Ada sekitar 40 kurang lebih, laki-laki dan perempuan. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan agar Adam menikahkan putra-putrinya, maka ketika itu yang paling besar kebetulan namanya Qabil dan adiknya namanya Habil, atau mungkin sebaliknya, tapi dengan cara silang. Karena kan Hawa itu kalau melahirkan selalu kembar, laki-laki dan perempuan. Jadi karena ada larangan tidak boleh menikah dengan kembarannya, harus menikah silang, di mana kembaran Habil menikah dengan kembaran Qabil, atau sebaliknya. Lah Qabil ini digoda oleh setan sehingga dia tidak mau menikah dengan kembarannya Habil. Alasannya karena kurang cantik, sementara kembaran dia pula cantik. Lah dari situ kemudian Qabil pun tidak terima akan keputusan ayahnya, padahal itu adalah putusan seorang nabi. Karena Adam itu kan seorang nabi, tentu ketika memberikan putusan semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Qabil ini tidak seperti itu. Dia justru memberontak keinginan ayahnya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, watlu alaihim naba abnai adam bil haq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar
qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bacakan ya Muhammad kepada mereka tentang kisah dua putra anak Adam, kata Allah. Maksudnya Qabil dan Habil. Ketika keduanya hendak dijodohkan untuk menikah, Qabil menolak. Maka akhirnya Adam pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, turunlah syariat kurban. Maksudnya syariat kurban ini, siapa yang kurbannya diterima Allah, maka dia berhak memilih pasangannya. Akhirnya kemudian berkurbanlah dua anak Adam ini, Qabil dan Habil. Sehingga Allah katakan, idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ketika keduanya berkurban, rupanya Allah hanya menerima satu dari keduanya, korbannya Habil, sementara menolak korbannya Qabil. Qabil marah, kenapa korban dia tak diterima? Akhirnya kemudian dia pun mengancam saudaranya Habil, la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Maka Habil pun kemudian mengatakan di hadapan Qabil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima kurban dari hati yang penuh dengan takwa. Akhirnya apa yang diancamkan Qabil kepada Habil itu berlaku. Suatu hari Habil sedang tertidur, tiba-tiba kemudian setan memberikan waswas kepada Qabil, terjadilah apa yang terjadi, pembunuhan. Itulah pembunuhan pertama di alam semesta. Qabil membunuh abangnya Habil atau saudaranya. Maka Nabi SAW mengatakan, setiap dosa orang yang membunuh sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, Qabil itu mendapatkan bagiannya, karena dia orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Dari sini kita tahu bahwa Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam diuji oleh Allah dengan anak-anaknya. Maka kita pun sama. Terkadang di antara kita itu ada yang diuji oleh anak-anak, kan Bu. Ada orang yang sudah berusaha mendidik anak-anaknya semaksimal mungkin, sampai jual sana jual sini untuk menyekolahkan anaknya supaya anaknya jadi baik dan berbakti kepada orang tuanya. Tapi apa yang terjadi? Banyak kemudian anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Bukan salah didikan orang tua terkadang, tapi itu bagian daripada ujian orang tua dari anak. Karena anak itu Bu, dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu karena 4 sebab. Ingat ya Bu ya, ibu dianugerahi anak-anak baik laki-laki atau perempuan itu karena 4 sebab. Pertama Bu ya, terkadang anak itu dijadikan Allah untuk zina. Zina itu artinya perhiasan, kebanggaan. Makanya orang tua itu kadang-kadang bangga dengan anaknya. Saya pernah dengar tuh, oh kalau ada orang tua membanggakan anaknya itu nggak peduli Bu, depan siapa aja dia banggakan. Wah, anak saya sekarang udah di Jakarta, anak saya sudah jadi ini, anak saya sudah jadi itu, gajinya sekian, rumahnya di sini. Diceritakan, padahal nggak ada yang nanya, itu cerita sendiri dia. Karena bangga. Ya, ada orang tua itu yang saking kebablasan bangganya dengan anak itu, tidak peduli yang anak, yang penting anaknya berhasil dari segi dunia. Walaupun anaknya nggak sholat nggak peduli, yang penting berhasil. Lah terkadang ada Allah anugerahkan anak itu justru jadi kebanggaan orang tua yang salah kaprah. Yang kedua, terkadang anak itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai fitnah, ujian bagi orang tua. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian terkadang jadi fitnah bagi orang tuanya. Fitnah itu ya seperti tadi contohnya, ibu sudah nyekolahkan anak dari kecil, sudah dididik anak itu baik-baik.
Terkadang disekolahkan tuh semua berbasis agama tuh. Pokoknya anak-anaknya dari kecil tuh sudah di TPQ atau TPA, nanti besar sedikit masuk ke MI atau madrasah atau masuk ke pesantren dan begitu seterusnya. Pokoknya sudah benar jalurnya. Tapi entah kenapa setelah lulus dari pesantren atau setelah lulus dari tempat-tempat yang berbasis agama itu, bukannya kemudian menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, rupanya anak itu pula kemudian menjadi fitnah bagi orang tuanya. Itu sudah takdir namanya, bukan salah orang tua, memang Allah sengaja menjadikan fitnah anak itu sehingga orang tua lebih sabar lagi. Tapi insya Allah biasanya kalau anak-anak itu dari awal terbimbing agama, kalaupun satu ketika kepeleset seandainya seperti itu, maka dia akan mudah kembali biasanya, karena sudah ada pendidikan agamanya. Kalaupun nakal itu sebentar aja, nanti dia balik lagi tuh. Kemudian yang ketiga, ada anak itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh. Makanya kita lihat miris hari ini berita-berita di YouTube itu, subhanallah, ada anak membunuh orang tuanya, ada anak menyiksa orang tuanya, ada anak menyakiti orang tuanya. Masalah sepele, bukan masalah besar. Kadang minta uang jajan gak dikasih, minta motor gak dikasih, dendam gara-gara orang tuanya suka marah dan begitu seterusnya. Akhirnya apa? Dibantai orang tuanya. Dan ini kan sudah kekejaman, apalagi seorang anak membantai orang tua tuh. Lah terkadang ada anak tuh jadi musuh tuh. Makanya Allah mengatakan apa? Fahdharuhum, hati-hati. Kemudian yang keempat, dan ini yang kita inginkan, bahwa anak kita itu menjadi qurratu a'yun. Qurratu a'yun itu artinya penyejuk mata, menyenangkan orang tua di dunia dan kelak akan mengangkat derajat orang tua di surga. Itulah yang tercantum dalam doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama, kisah ujian Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dari anak-anaknya. Yang kedua, ujian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dikenal sebagai awalur rusul, rasul yang pertama. Kalau Adam, Syith, Idris itu nabi, tapi kalau rasul pertama itu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, karena di zaman inilah terjadi kesyirikan. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diuji bukan hanya dari keluarganya, dari kaumnya. Bayangkan Bu, Nabi Nuh itu berdakwah itu di Al-Quran dijelaskan waktunya. Alfasanatin illa khamsina am, 1000 dikurangi 50 tahun, artinya 950 tahun Nabi Nuh itu berdakwah siang malam. Kalau kajian di sini kan seminggu sekali Bu, ini Nabi Nuh siang malam ngajinya. Tapi tidak ada satupun kaumnya yang mendengar ucapan Nabi Nuh. Bukan hanya tidak mendengar, ngejek lagi. Bayangkan, kedua jarinya kalau Nabi Nuh sedang berceramah ditutup di lubang telinganya, kemudian bajunya diletakkan di mukanya. Itu ngejek betul. Tapi Nuh tidak pernah bosan, terus mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sampai 950 tahun, berbagai macam cara, mulai yang halus, yang lembut, yang sirriyah, yang jahriyah, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, pokoknya macam-macam lah metode Nuh itu dalam berdakwah kepada kaumnya. Tapi memang hidayah milik Allah. Tidak ada kaumnya beriman kepada Nuh kecuali sedikit. Ada yang mengatakan setiap 20 tahun sekali satulah pengikutnya tuh, ya kan? Kalau dai-dai di zaman sekarang diposisikan Nuh dari sen tuh jadi dai itu, masa 20 tahun sekali dapat satu gitu kan?
Tapi memang Nuh itu sabar sekali. Dia terus mengajak kaumnya sampai pada titik di mana kaumnya sudah kesal dengan Nuh, akhirnya mengancam untuk membunuh Nuh alaihi salam. Dari situlah Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku hampir dikalahkan kaumku, tolong. Lah Nuh alaihi salatu wasallam itu punya putra 4. Yang pertama namanya Kan'an, yang kedua namanya Ham, yang ketiga namanya Syam, yang keempat namanya Yafis. Itu putra-putra Nuh. Kan'an, kemudian Ham, kemudian Syam, kemudian Yafis. Lah dari keempat putranya ini ada satu yang kafir, namanya Kan'an. Dia lebih mengikuti ibunya, karena ibunya, istrinya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam juga kufur kepada Nuh. Dialah yang pertama kali mengatakan gila kepada suaminya apabila mendapatkan wahyu sebelum kaumnya. Harusnya di mana-mana istri kan bela suami, Bu, ya. Ini enggak, dia pula pertama mengatakan gila sama suaminya. Coba, kaumnya belum mengatakan gila, istrinya sudah mengatakan gila. Lah kebetulan Kan'an itu kan dekat dengan ibunya dibandingkan dengan Nuh, lain dengan 3 anaknya, dekat dengan Nuh. Makanya terpengaruhlah kemudian Kan'an itu dengan ibunya. Makanya pengaruh seorang ibu dalam keluarga itu dalam mempengaruhi anak itu luar biasa. Ibu jangan ngasih pengaruh negatif. Karena seorang wanita ini kalau sudah mempengaruhi dengan pengaruh negatif itu paling cepat. Paling cepat, Bu. Contoh, suami ibu itu biasa-biasa aja. Kemudian ibu cerita, Bang, tetangga ini nggak beres ini, katanya. Kenapa? Itu buang sampah sembarangan, katanya, depan rumah. Paling abangnya bilang, ya udah disapu aja, ya kan. Besoknya ngomong itu lagi. Datanglah ke tetangga, omelinlah sedikit biar nggak buang sampah. Ya kamu ajalah, katanya. Itu hari kedua tuh. Hari ketiga ngomong lagi istrinya, Bang, masa diam aja. Nah, itu mulai tuh kalau suami udah ketiga kali ngomong itu darah di kepala semua tuh. Itu kalau suami disuruh gitu, Bu, itu nggak kayak ibu main bakbuk gitu. Langsung datang ke tetangganya, dia maki-maki itu. Itulah pengaruh buruk wanita kepada keluarga. Makanya hati-hati, Bu, jangan suka ngasih pengaruh negatif. Karena Kan'an putra Nuh itu terpengaruh menjadi kafir itu gara-gara pengaruh ibunya. Makanya dia tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam tuh. Itu ujian juga tuh. Sudah mendapatkan ujian dari kaumnya, mendapatkan ujian dari anaknya, mendapatkan ujian dari istrinya. Coba bayangkan, diuji sampai ketika betul-betul terjadi azab, banjir bandang dengan tufan yang luar biasa. Akhirnya Nuh pun diselamatkan dengan orang-orang yang beriman di perahunya. Ini si Kan'an ini dia menjauh dari kaumnya, jadi Nuh bisa mendekati anaknya. Namanya ayah, sejahat-jahatnya anak pun pasti masih sayang. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, ya bunayya arkam ma'ana. Nah, naiklah ke perahu biar kau selamat. Tapi memang kekufuran itu sudah mendarah daging Kan'an. Malah dia mengatakan kepada Nuh, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Oh enggak mau, aku akan naik ke atas gunung, katanya. Enggak akan bakal tuh air ini menelan saya, katanya. Nuh meyakinkan tidak ada yang selamat hari ini, nak, masuk. Tapi tetap dia mengatakan tidak, aku bisa selamat, katanya. Ketika kemudian anaknya terus-terusan ngeyel, sementara air makin gede, maka Allah mengatakan, tinggalkan anakmu wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu lagi. Innahu amalun ghairu dzalik, dia bukan keluargamu lagi, pergi. Bayangkan nih, Nuh alaihi salatu wassalam akhirnya meninggalkan keluarganya yang kufur, istri dan
anaknya. Ujian yang besar yang dihadapi Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Maka kita pun terkadang dapat ujian itu dari pasangan kan. Kadang suaminya yang baik, istrinya yang kurang ajar. Kadang istrinya yang baik gitu ya, suaminya yang jadi penjahat. Memang begitu ujian itu. Itu akan ada pada setiap orang. Karena kalau kita baca surah At-Tahrim itu kan cerminan dari keluarga-keluarga. Ada keluarga itu suami istri dua-duanya jahat. Ada keluarga itu istrinya baik, suaminya jahat. Ada keluarga itu suaminya yang baik, istrinya pula yang jahat. Ada keluarga itu dua-duanya baik, tidak ada yang jahat. Memang begitu kehidupan. Dan dicontohkan di situ. Contoh umpamanya di situ keluarga Fir'aun. Fir'aunnya kan jahat, istrinya pula solehah. Masuk surga istrinya, Fir'aunnya masuk neraka dikekalkan di dalamnya. Kemudian di situ juga ada keluarga para nabi. Lutnya baik, istrinya pula kurang ajar, kufur, sama dengan Nuh. Suaminya baik, istrinya pula kufur. Atau mungkin yang dua-duanya kufur, seperti keluarga Abu Lahab. Suaminya jahat, ya istrinya juga jahat. Maka tirulah keluarga Nabi SAW. Nabi baik, semua istri-istrinya baik. Artinya bahwa ujian Nabi Nuh alaihi salatu wasallam terkadang bersumber dari pasangan selain daripada kaumnya. Ini contoh ujian yang kedua dari Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Kemudian yang ketiga, contoh ujian daripada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam, ujiannya lain pula Nabi Ibrahim ini. Jadi setelah Ibrahim lama kan tidak diberikan keturunan, sudah tua pun dia belum punya anak. Lah kebetulan istri pertamanya Sarah itu dia punya budak namanya Hajar, pemberian dari Raja Mesir. Karena Sarah merasa bahwa suaminya harus ada keturunan dan dia belum bisa memberikan keturunan, akhirnya Sarah pun menawarkan budaknya Hajar supaya dinikahi Ibrahim. Menikahlah Ibrahim dengan Hajar, budaknya Sarah. Allah takdirkan punya anak pula dia. Itulah Ismail. Baru setelah itu Sarah punya anak namanya Ishak kan gitu ya. Tapi itu kan lama prosesnya. Lah setelah kemudian Hajar ini melahirkan Ismail, Ibrahim sangat cinta dengan Ismail karena dia tidak punya anak laki-laki dan itulah anak pertama dalam hidupnya. Wajar sudah tua punya anak laki-laki kan sayang jadinya. Tentu sayang dengan anak kan tentu juga sayang dengan orang tuanya. Lah inilah yang membuat kecemburuan Sarah. Sarah cemburu sama Hajar padahal dia yang nyarikan istri kedua. Kadang-kadang ada yang gaya-gayaan kayak gitu kan Bu, dia nyarikan istri kedua untuk suaminya, semangat 45 awalnya, sudah nikah poligami dia pula cemburu buta. Itulah kayak Sarah tuh. Sarah nyarikan istri buat Ibrahim, udah jadi istri punya anak, cemburu tuh Sarah. Sampai cemburunya itu dijelaskan dalam sejarah itu, takut Ibrahim itu suka berdua-duaan dengan Sarah, dengan Hajar. Dan Sarah tidak tahu di mana sampai melilit tali Bu. Jadi pakaian Hajar itu ditali belakangnya kayak ekor-ekoran tuh Bu. Kemudian ujungnya dikasih batu. Jadi Hajar itu kalau kemana-mana nyeret batu Bu. Kan di padang pasir Bu, kalau nyeret-nyeret batu kan nampak itu bekasnya. Itulah mungkin GPS-nya orang dulu lah kan Bu ya. Jadi kalau ke sana nampak tuh ada bekas batu kan, karena diseret-seret ke sana kemari. Jadi dimanapun Ibrahim berada dan sedang berdua-duaan dengan Hajar pasti ketahuan karena ada bekas batunya itu.
Ibu kalau pengen suami ada di mana buat kayak gitu, Bu. Kasih tali itu di belakangnya. Itu GPS-nya orang. Sampai seperti itu cemburunya Sarah tuh. Istri Nabi aja cemburu, Ustaz. Ya saya lebih cemburu lah katanya. Jadi akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya tentu ini juga kan skenario Allah, ya Allah semua sutradaranya. Allah yang tahu, karena idza aradallah syai'an ahya asbab. Allah itu kalau menghendaki sesuatu pasti Allah akan buat sebabnya. Mungkin sebabnya seperti itu. Akhirnya Ibrahim terpaksa memisahkan Hajar dan Sarah, beda negara. Jadi Allah merintahkan bawa Hajar ke Mekah sana. Itulah peristiwanya kenapa Ibrahim membawa Hajar ke Mekah. Itu semua sudah kehendak Allah kan, tapi kan harus dibuat sebabnya dulu. Bagaimana caranya misahkan gitu. Mungkin dengan cara cemburu itu akhirnya Ibrahim membawa Hajar ke negeri Mekah. Lah ketika kemudian Hajar di Mekah tuh, itu asal letak saja tuh. Tapi kan titik letaknya tuh tentu Allah yang kasih tahu kan itu. Karena semua wahyu. Cuman masalahnya Ibrahim itu diuji oleh Allah Azza wa Jalla, disuruh meletakkan istri dan anak tercintanya. Pertama tidak boleh bicara, yang kedua tidak boleh melihat. Jadi setelah kemudian diletakkan langsung pergi, tidak boleh bicara dan tidak boleh nengok. Sampai Hajar ini berteriak-teriak, "Ya Ibrahim, ila aina tadhhab?" Ibrahim, mau pergi ke mana engkau ini? Kau tinggalkan kami di sini, kenapa? Tapi Ibrahim sudah dilarang bicara dan tidak boleh menengok, diam saja. Coba perasaan seorang wanita kalau seandainya di posisi ibu, di posisi Hajar digitukan sama suami, besok minta cerai itu. Tapi kan Hajar ini wanita saleh, dia tahu ini perintah Allah. Makanya dia mengatakan, wahai suamiku, kalau ini perintah Allah tidak apa-apa. Idhab fala yudayyi'unallah. Pergi kamu, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami di sini, katanya. Ini ujian berat. Coba Ibrahim diuji meletakkan istri dan anaknya di tempat yang gersang, di sebuah lembah, tidak ada apa-apa, tidak ada pepohonan, tidak ada binatang, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Coba bayangkan, di negeri yang kering kelontang. Kalau bukan karena kuasa Allah, mati dua orang ini. Tapi kuasa Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa ta'ala hendak membuat skenario yang jauh lebih baik, yang di luar nalar manusia. Tetap saja Hajar dan Ismail bisa hidup. Bahkan akhirnya datang kabilah-kabilah dari luar bergabung, kemudian jadilah di situ perkampungan yang disebut dengan perkampungan Jurhum. Ini ujian Ibrahim, ya. Kemudian setelah Ismail besar, ya usianya belasan tahun, karena Quran menyebutnya falamma balagha ma'ahu sa'yu. Ketika usia Ismail itu sudah sampai belasan tahun, mungkin ya sudah bisa diajak bicara lah, 13, 14, 15 gitu ya. Jadi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu karena sudah lama kan tidak pernah melihat anaknya sejak diletakkan di tempat itu, dan sekarang sudah usianya belasan tahun. Ya namanya orang tua kangen lah kan, Bu, pengen ketemu anaknya. Apalagi anaknya waktu ditinggal itu masih kecil. Makanya kalau ibu punya bayi, suami pulang safar, pasti tanya anaknya tuh. Kalau suami itu, gimana anaknya? Paling dicium dulu, dipeluk dulu, baru selesai anaknya, baru ibunya kan itu. Artinya kalau anak ini biasanya menghilangkan kepenatan. Suami capek-capek apapun, Bu, kalau sudah pegang anak yang kecil itu, hilang penatnya. Makanya kalau suami datang, maka anak itu ibu siapin tuh untuk ngilangi kepenatannya. Jangan anaknya dititipkan, ibu pula yang di depan. Makin penat suami. Apalagi pertama datang, dapat berapa duitnya bang? Itu makin penat lagi gitu. Jadi akhirnya Ibrahim, balik ke kisah Ibrahim. Jadi Ibrahim ini
datanglah ke Mekah ingin melihat putranya. Allah takdirkan subhanallah di perjalanan Ibrahim itu bermimpi. Mimpinya apa? Disuruh menyembelih putranya Ismail. Padahal Ibrahim itu ingin menjenguk, Ismail itu ingin melepas rindu. Di tengah jalan dia dimimpikan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa dia harus menyembelih Ismail. Dan mimpinya seorang nabi itu wahyu, artinya perintah. Maka ketika sampai saja di Mekah, harusnya Ibrahim senang-senanglah dengan anak dan istrinya kan, karena udah belasan tahun tidak ketemu. Justru Ibrahim menceritakan tentang kisah mimpinya kepada anaknya. Ini ujian berat. Ya Ismail, inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Ismail, semalam bapakmu bermimpi loh nyembelih kamu. Gimana pendapatmu katanya? Tapi karena Ismail ini didikan wanita salehah, Hajar, maka dengan tegas mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau ini perintah Allah, ya sudahlah, lakukan saja, dan kau akan dapati aku termasuk hamba Allah yang sabar. Coba bayangkan, pasrah Ismail. Kalau kita di posisi Ismail, kemudian orang tua kita bicara, nak, bapakmu bermimpi loh semalam disuruh menyembelih kamu. Kira-kira anak sekarang jawabnya gimana tuh? Enak aja pak, bapak aja yang saya sembelih gitu ya. Dibalikan sama anaknya. Yang bener aja kok mimpi kok dipercaya. Nah, itu kalau anak sekarang kan gitu ya. Tapi Ismail ini bukan tipe anak-anak yang nakal seperti anak sekarang. Tidak, dia anak seorang nabi, dan dia kelak akan menjadi nabi, dan dia didikan wanita hebat, wanita salehah, Hajar alaihassalam. Dari sini kita ambil petik pelajaran bahwa begitu beratnya ujian Nabi Ibrahim ini. Bagaimana seorang ayah ketika lama tidak mempunyai anak, kemudian dianugerahi anak, tiba-tiba disuruh membunuhnya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ibrahim lulus ujian, betul-betul Ismail disembelih, tapi Allah takdirkan pisaunya Allah tumpulkan. Ketika Ibrahim mengiris tengkuk Ismail, tidak terluka sama sekali tengkuknya. Kenapa? Karena Allah buat tumpul pisaunya. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa Ibrahim betul-betul menyembelih. Ketika sudah melihat bahwa memang betul-betul Ibrahim mengikuti perintah Allah menyembelih putranya, dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dari atas langit, wa fadainahu bidzibhin azim wa taraknahu lil akhirin. Kami ganti Ismail dengan kambing yang sangat besar, dan kami akan jadikan kisah ini sebagai cerita kepada orang-orang yang setelahnya. Makanya sejak itulah Ibrahim menyembelih kambing, dan itu menjadi syariat korban sampai hari ini. Makanya Bu, kalau Allah berikan rizki kepada ibu-ibu dan mampu untuk berkorban, berkorbanlah. Karena kurban itu ibadah yang paling utama. Saking utamanya ibadah kurban itu sampai Allah gandengkan dengan perintah salat. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan salatku, kurbanku, hidupku, matiku kuserahkan kepada Allah. Coba, sampai disebut satu nafas dengan perintah salat. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, sebab kalau cerita ibadah badan tidak ada yang lebih agung dibandingkan salat. Tapi kalau cerita ibadah harta, tidak ada yang lebih mulia melebihi kurban pada waktunya. Maka kalau Allah berikan rezeki Bu, ini kan masih ada waktu, ya, bisalah kita berkurban. Ya, tidak harus unta, tak ada pun unta di Batam.
sapi lah minimalnya. Oh, kemahalan Ustaz, sapi saya tak sanggup. Ya udahlah kambing. Kambing mahal juga, ada yang murah. Nah, biar saya beli. 1,5 ada, 2 juta ada, dan itu sekalian promosi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi balik kepada ujian Ibrahim alaihi salatu wasalam. Lihat, Ibrahim diuji dengan disuruh menyembelih anaknya, sementara anaknya anak soleh. Kalau Nabi Nuh itu diuji anaknya memang kafir. Ini terbalik gitu ya, kebalikan daripada Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh kafir anaknya, ini enggak, soleh, kan berat lagi gitu ya, disuruh membunuh anak soleh gitu ya. Kalau anak Nuh itu tenggelam, biarin aja dia kafir kan, itu ya kafir dia, biarin dia tenggelam. Tapi walaupun demikian Nuh berusaha memasukkan anaknya ke perahu, tapi Allah katakan dia bukan keluargamu. Ini juga ujian berat bagi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian beralih dari Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada ulul azmi minar rusul. Siapa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu lebih banyak lagi ujiannya, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, rahimallahu akha Musa laqad udhiya katsiran fasabara. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa, banyak kali ujian yang Allah timpakan kepadanya, tapi dia sabar. Jadi Nabi Musa itu macam-macam ujian Bani Israel kepada Nabi Musa itu luar biasa, tapi dia Nabi yang sabar. Sampai umatnya Nabi Musa itu itu sampai mencela Nabi Musa itu kepada soal privasi, masalah privasi dia, coba kehormatan. Jadi ceritanya gini Bu, Bani Israel tuh kalau mandi Bu, biasanya kalau mandi tuh mereka rame-rame di sungai. Ya namanya mandi rame-rame ya, kadang-kadang telanjang kan, tengok aurat satu dengan yang lain kan. Samalah kayak dulu zaman kita kecil-kecil yang di kampung, yang belum ada kamar mandi dalam rumah gitu ya, masih kencing, buang hajat, mandi di sungai kan. Kadang-kadang orang nggak punya malu kan. Ya zaman dulu kan begitu, semua ke sungai. Ya dia nyuci di sungai, mandi di sungai, berak di sungai, kencing di sungai, semua serba sungai kan. Kadang-kadang rame-rame mandi di situ. Orang dulu kan nggak malu lihat aurat dengan yang lain, itu biasa aja. Semenjak kemudian mulai ada kamar mandi dalam rumah, sekarang udah ada malu lah kalau mandi di sungai itu. Tapi zaman dulu kan biasa. Ya, bahkan banyak yang tukang intip ya kan. Ini kalau matanya itu sakit, nanti curiga itu kau ngintip ya katanya. Kalau orang dulu itu kalau kena penyakit mata dibilang ngintip, katanya ngintip di sungai. Padahal nggak ada hubungan kan antara ngintip dengan sakit mata tuh. Tapi kan orang dulu kepercayaannya kayak gitu. Lah di zaman Nabi Nuh kayak gitu, apalagi di zaman Nabi Nuh kan, di zaman kita aja ada mandi di sungai banyak. Nah, zaman Nabi Nuh kan zaman jauh kali zamannya dengan kita. Nabi Musa. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu tidak mau gabung dengan orang-orang yang mandi di sungai itu. Dia kalau mandi sendiri, pisah dia. Jadi Bani Israel ini curiga kepada Nabi Musa. Ini jangan-jangan Nabi Musa ini tak mau gabung mandi sama-sama ini, pasti dia punya penyakit katanya. Itu nabinya loh yang selama ini menyelamatkan mereka dari kungkuman Fir'aun, dibawa kepada kehidupan yang jauh lebih baik lagi, dibawa ke tanah perjanjian di Palestina. Masih juga kurang ajar coba. Nuduh-nuduh Nabi Musa. Wajar aja Musa itu tak mau gabung dengan kita katanya. Jangan-jangan dia banyak penyakit tuh di badan dia tuh. Tersebarlah berita ini kepada Bani Israel. Akhirnya jadi pembicaraan. Nabi Musa itu banyak penyakit di badannya, makanya dia nggak mau mandi sama-sama, malu mungkin dia itu katanya. Coba seorang Nabi digituin. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin membuktikan ucapan Bani Israel ini bahwa Nabi Musa tidak punya penyakit di badannya. Satu hari Nabi Musa mandi, kemudian meletakkan pakaian di atas batu.
Ketika sedang asik-asiknya mandi sendiri Bu Nabi Musa itu, ketika selesai mandi dia mau ngambil pakaiannya, rupanya batunya berjalan. Dikejar batu itu Bu, karena pakaiannya di atas batu tuh. Kejar-kejaran sama batu, batunya bisa jalan. Ya tentu Allah yang membuat batu itu berjalan kan itu. Jadi kejar-kejaran dengan batu, lah batunya itu lewat ke segerombolan Bani Israel yang sedang mandi. Nampaklah Musa telanjang ngejar-ngejar batu itu. Rupanya mereka melihat tidak ada cacat di badan Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa itu kulitnya paling indah dari seluruh kulit-kulit Bani Israel itu. Barulah kemudian mereka sadar selama ini tuduhan mereka tidak benar. Sampai seperti itu ujian Nabi Musa, diuji sedemikian rupa oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini faedahnya jangan suka suudzon dengan orang. Jangan suka hasad dengan orang tuh. Kenapa ya si Anu begini, kenapa saya begini gitu. Si Anu kok bisa ya buat ini, kok saya nggak bisa. Jangan. Allah itu membagi-bagi nikmat kepada kita itu seadil mungkin. Allah tidak pernah tidak adil ketika membagi nikmat itu. Semua adil. Baik yang kaya dengan kekayaannya, baik yang miskin dengan kemiskinannya. Dua manusia itu sama-sama diberikan nikmat dan sama-sama di atas keadilan. Yang miskin nikmatnya lain, yang kaya nikmatnya lain. Ya begitu Bu. Si kaya boleh jadi dengan uangnya dia banyak, tapi dia tidak bisa makan enak. Si miskin dengan susahnya dia beli makan, tapi sekali dia dapat makan semua dimakan. Nggak ada pantangan. Kalau orang kaya pantangannya banyak. Makan ini gula naik, makan ini kolesterol naik, makan ini diabetes naik, makan ini tumor, makan ini, maka nggak jadi, ujung-ujungnya kentang goreng. Nggak nikmat kan gitu. Tapi si miskin walaupun tidak ada duit, kasih makan banyak-banyak, dimakan lahapnya. Nggak ada pantangan bagi dia. Kenapa? Karena si miskin itu tidak pernah medical check up Bu. Jadi tidak tahu dia penyakitnya apa, malah hantam aja dia kan. Kalau orang kaya kan dikit-dikit medical check up. Oh, dia harus ngatur tuh. Darahnya sekian harus normal, ini sekian. Jadi dibatasi. Ujung-ujungnya dia batasi nikmat Allah, dia sendiri yang membatasi jadinya. Jadi nikmat Allah itu kan Allah kasih seadil mungkin. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa jangan pernah hasad dengan orang. Jangan pernah dengki dengan orang. Ini ujian Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Isa bin Maryam. Coba Nabi Isa itu diuji waktu bayi. Maryam ibundanya tiba-tiba hamil. Tentu hamilnya Maryam itu kan Allah yang berkehendak kan. Jibril turun kemudian memasukkan ruh Isa ke dalam perut Maryam. Namanya orang hamil ya lama-lama gede. Sementara Maryam itu dikenal wanita suci, tidak pernah keluar dari mihrabnya, sholat, zikir, baca Quran mungkin istilah kita itu. Dan dibimbing oleh para kiai, para ulama, para ajengan, para nabi. Dia di Baitul Maqdis. Tiba-tiba hamil. Kan gimana tuh coba? Wanita yang selama ini dianggap suci tiba-tiba hamil, tidak pernah menikah, bimbingan para nabi. Gimana coba? Rasa malu yang akan ditanggung Maryam itu. Makanya dia menutupi kehamilannya sampai ketika pada waktunya keluar dia. Kemudian dia pun akhirnya melahirkan di kebun kurma. Dan Allah mudahkan persalinannya. Setelah kemudian lahir, makin bingung lagi, hamil saja udah bingung, siapa yang ngamili? Lahir apalagi ada buktinya, ini anak siapa kan itu. Dan betul rupanya Bani Israel mempertanyakan tuh anak siapa, khususnya orang-orang Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi di zaman itu memvonis bahwa Maryam itu wanita pezinah dan anaknya Isa bin Maryam itu anak dari hasil zina. Selama itu orang Yahudi tidak pernah mempercayai Maryam dan Isa. Sampai sekarang orang Yahudi itu menganggap bahwa Maryam itu pezina, Isa itu anak zina. Makanya tidak mengakui agama Nasrani Yahudi itu. Karena nabinya
dituduh pezina. Beda dengan kita umat Islam, meyakini bahwa Maryam bukan pezina. Maryam itu wanita suci. Lah, ketika kemudian manusia pun menuduh-nuduhkan macam-macam, tiba-tiba Isa diberikan mukjizat ketika bayi bisa bicara tuh. Inni Abdullah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Terus disebut dalam surah Maryam itu. Bisa bicara tuh Isa. Subhanallah, ya. Kecil-kecil sudah dapat ujian Isa bin Maryam. Bahkan setelah kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul dan dewasa berdakwah, tidak lepas daripada ancaman penguasa. Isa pun mau dibunuh. Sampai ketika itu pasukan Herodes menyuruh pasukan Yahudi Zionis di zaman itu untuk membunuh Nabi Isa. Kalau bukan karena Allah angkat ke langit Isa, pasti akan jadi sasaran pembunuhan orang Yahudi. Tapi Allah berkehendak lain kan. Isa meminta kepada muridnya untuk menyerupai dirinya, maka muridnya ditangkap, muridnya yang dibunuh, muridnya yang disalib, dianya diangkat ke langit. Tapi orang Yahudi mengklaim betul-betul menangkap Isa yang asli, sehingga mereka mengatakan qatalnal masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa bin Maryam. Allah bantah dalam Quran, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, bahkan dia diserupakan. Lihat ujian para nabi. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini ulul azmi namanya. Kita mengambil nabi-nabi yang lainnya yang bukan ulul azmi. Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, Bu, itu nabi yang diberikan pada awalnya banyak nikmat. Apa nikmatnya? Diberikan kekayaan yang banyak sekali. Kemudian juga diberikan banyak pekerja yang bekerja di tempat pekerjaannya. Dia punya ladang, punya peternakan, banyak karyawannya. Ditambah-tambah dia punya pasangan yang solehah. Kemudian anak-anak semuanya laki-laki, dan semuanya menyejukkan mata orang tuanya. Coba nikmat mana lagi, Bu? Ibu kaya, suaminya soleh dan selingkuh, anak-anaknya soleh dan solehah, hafal Quran semua. Apalagi yang ibu cari coba? Itulah yang ibu cari kan? Anak soleh soleha, suami juga bagus, setia, kaya pula. Nah, ibu jadi ratu lah di situ tuh. Ya. Lah itulah kehidupan Ayub pada awalnya. Tapi dikisahkan dalam kisah Israiliyat, iblis datang kepada Allah. Kemudian mengatakan, ya Rabb, patutlah tuh Ayub tuh, dia tidak bisa kugoda, karena kenikmatannya sudah engkau berikan semuanya. Coba kau cabut satu-satu, saya yakin tidak akan sabar dia. Kata Allah, tidak, dia hambaku yang sabar. Akhirnya Allah buktikan kalau dia hamba Allah yang sabar itu dengan diturunkan ujian dengan beragam macam ujian kepada Ayub itu. Pertama, dihilangkan hartanya, ladangnya habis, ternaknya mati semua, usahanya gulung tikar semua. Pokoknya betul-betul dibangkrutkan usaha Nabi Ayub. Bu, kenapa kok Allah menguji dari segi harta? Karena biasanya orang kalau diuji harta itu goyang imannya tuh. Goyang, Bu, banyak yang goyang. Apalagi kemarin waktu masa-masa corona tuh, Bu. Masya Allah, para pengusaha yang bukan pengusaha kecil, yang sudah miliaran, triliunan itu, wadah, ngeluhnya luar biasa, seolah-olah mau kiamat pokoknya. Kenapa demikian? Karena kehilangan harta bagi manusia itu terkadang menggoncang iman tuh, menggoncang iman. Banyak orang yang kemudian kayak contoh memangnya kelilit hutang, itu banyak yang bunuh diri tuh. Orang kelilit hutang gara-gara pinjol, gara-gara judi online, gara-gara judi-judi macam-macam itu, akhirnya hutang di mana-mana, stres, bunuh diri. Karena memang
ujian harta ini bisa menggoyang iman. Maka itu pula ujian yang pertama yang Allah berikan kepada Ayub. Diludeskan hartanya. Goyang enggak tuh imannya? Rupanya enggak goyang bu imannya. Subhanallah. Ibu aja kalau hilang dompet dah goyang tuh imannya itu. Ya Allah Ustaz, semua isinya di situ katanya. Goyanglah iman saya katanya. Macam kiamat tuh. Tapi Ayub tak goyang. Kemudian yang kedua, Allah uji Ayub dengan cara apa? Anak-anak laki-lakinya semua meninggal. Meninggal semuanya dalam kecelakaan. Ada yang mengatakan ini kisah Israeliat. Jadi iblis itu menjelma manusia, kemudian ngundang anak-anaknya Ayub untuk makan-makan di rumahnya. Setelah dari rumahnya, rumah itu dirobohkannya, mati semua kena ditimbun rumah. Semua anak-anak Ayub satu kali serentak semua mati dengan peristiwa itu. Tapi Ayub alaihi salatu wassalam tetap tegar, padahal kematian anak juga menggoncang iman tuh. Banyak orang-orang tua yang belum terima anaknya meninggal. Bahkan ada orang yang sudah setahun anaknya meninggal, sedihnya itu enggak hilang-hilang tuh. Ya. Ini semua anaknya mati, apa enggak stres orang itu kan? Tapi Ayub subhanallah dia bisa bertahan. Cukup sampai di sini Bu? Tidak, rupanya ada ujian yang ketiga. Allah turunkan penyakit kepada Ayub. Penyakit itu tidak pernah terjangkit sebelumnya kepada kaumnya. Imam Ibnu Katsir menyebutkan penyakit itu benjol-benjol dari kepala sampai kaki, isinya nanah dan darah, gatal dan busuk sekali baunya. Coba bayangkan, benjol-benjol dari atas kepala sampai kaki, isinya nanah dan darah, ditambah gatal-gatal, ditambah kalau seandainya kemudian pecah itu bau busuk luar biasa, sehingga kaumnya menyangka itu penyakit yang menular. Mulailah kemudian satu-satu meninggalkan Ayub, nggak mau dekat-dekat, takut ketularan. Akhirnya jadi perbincangan manusia. Karena malu, akhirnya kemudian sama istrinya dibawa menjauh dari manusia ke perbatasan desa, ke perbatasan daerah gitu, supaya tidak dekat-dekat manusia, karena manusia sudah mulai mencibir dia. Coba kalau posisi kita di posisi Ayub Bu, mati berdiri kita dibuatnya. Tapi Ayub sabar. Yang tidak sabar istrinya. Sabar Ayubnya, istrinya tak sabar dan mengatakan, "Bang, engkau kan nabi, doamu pasti mustajab. Berdoalah kepada Allah supaya Allah mengembalikan nikmat itu kepada kita," katanya. Tapi Nabi Ayub, "Wahai istriku, emang berapa tahun Allah berikan nikmat kepada kita? 70 tahun atau 80 tahun, 80 sanatan, 80 tahun. Lalu ujian yang Allah berikan kepada kita sudah berapa tahun? Ya, 18 tahun. Maka Ayub mengatakan, kalaupun kita diuji sama dengan apa yang Allah berikan nikmat kepada kita 80 tahun, itu tidak sebanding. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dinasihati istrinya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana ujian-ujian para nabi begitu berat kan. Apalagi kalau kita cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak kecil sudah yatim, diasuh dari tangan ke tangan, remaja sedikit kemudian jadi penggembala kambing. Coba bayangkan. Kemudian sampailah dia dewasa, kemudian menikah dengan Khadijah. Semua anak-anaknya meninggal dunia kecuali Fatimah. Meninggal setelah Rasul meninggal, tapi semuanya meninggal sebelum Nabi meninggal. Belum lagi dalam dakwahnya dicaci, dimaki, dikatakan gila, dikatakan sihir, tukang tenun, pemecah belah, macam-macam, sampai akhirnya terjadi pengusiran. Diusir Rasulullah SAW dari Mekah, akhirnya hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah macam-macam ujian, diperangi oleh orang Yahudi sampai mau diracun Nabi dan berhasil diracun. Disihir lagi sama orang Yahudi Labid bin Asam. Wah, macam-macam ujian Nabi itu. Apa yang ada pada kita ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bu, kalau ingin meringankan ujian, tengok ujian para nabi.
Rupanya apa yang Allah ujikan kepada kita semua lengkap ada pada para nabi. Bahkan lebih hebat lagi ujian mereka dibandingkan kita, karena Rasul mengatakan inna asyaddal bala indallahil anbiya. Bala yang paling berat yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Baru orang yang mengikuti para nabi, baru orang yang mengikuti para nabi. Tentu ujian para nabi banyak. Ini kan hanya cuplikan-cuplikan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita buat tanya jawab saja. Silakan. Ya, di sini ada soalan. Satu, Bismillah, afwan Ustadz, manakah yang lebih berpengaruh kepada pembentukan sifat dan karakter anak? Apakah pola didik dari orang tua atau guru, atau faktor genetik dan orang tuanya? Ya, semua memiliki keterlibatan dalam karakter pendidikan itu. Orang tua, guru, genetik dan yang lainnya itu semua berperan. Cuman Islam mengajarkan sebaiknya dalam dunia pendidikan itu yang paling berperan kepada anak itu adalah orang tuanya. Jangan sampai anak itu cerdas gara-gara gurunya, nanti pahalanya diambil gurunya. Minimalnya walaupun kita orang awam, minimalnya perkara-perkara yang menjadi kebiasaan anak itu kalau bisa sebelum guru yang mengajarkan, kita yang mengajarkan. Contoh sholat lah, mulai bacaan-bacaannya sampai gerakannya, kalau bisa orang tuanya lah yang ngajari. Jangan sebelum anak itu tahu dari orang lain, orang tuanya sudah ngajari. Jadi kalau nanti anak itu sholat terus, berarti pahala sholatnya juga akan mengalir ke orang tua yang mengajarinya. Umpamanya atau surah Al-Fatihah lah, kalaupun tidak semua Quran diajarkan kepada anak, minimalnya orang tua mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anak. Karena surah Al-Fatihah itu akan dibaca terus setiap hari nanti sama anak tuh. Dalam semua sholat, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, kan baca Fatihah terus. Lah kalau bisa anak hafal Fatihah itu dari orang tuanya sebelum dari gurunya. Karena anak-anak kecil kan bisa dididik gitu kan, supaya ketika anak itu baca Al-Fatihah terus, berarti itu hasil didikan orang tuanya dan pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Ya. Tapi kan terkadang ya tadi Allah uji, kadang-kadang kita ini terbatas ilmu. Kalau terbatas ilmu, maka orang tua harus cerdas. Disitulah dia baru dicarikan guru untuk mendidik anak-anaknya. Tentu guru-guru yang kredibel, yang memang dipercaya sama ibu untuk ngajari anak-anak ibu. Ya minimalnya dari sekian anak itu, kalau ibu punya 5 anak lah, satulah anak itu pandai agama. Jangan 5-5-nya masuk umum, kalau bisa 1 itu masuk pesantren gitu kan. Jadi adalah yang diharapkan oleh ibu, bahwa dari sekian anak itu ada yang hafal Quran umpamanya, atau bisa mendoakan dia kelak setelah kematiannya. Jadi sekali lagi bahwa pengaruh itu bisa dari mana saja, tapi pembentukan sifat itu biasanya lebih kepada orang tua. Wallahu a'lam. Jika suami sudah meninggal dan istri hendak berkurban, apakah kurbannya tetap untuk keluarga atau untuk pribadi saja? Diniatkan keluarga, libatkan suami dalam berkurban walaupun suami sudah meninggal. Karena begini Bu, tentang hukum korban bagi orang yang meninggal itu ada 3 ya. 1, orang yang meninggal, sebelum meninggal dia bernazar atau berwasiat. Maka kalau dia bernazar atau berwasiat, maka kita gunakan harta warisnya untuk berkurban sebelum dibagi kepada ahli warisnya. Yang kedua,
orang yang meninggal ini diserikatkan dengan orang yang hidup. Umpamanya saya punya seekor kambing, ya Allah saya korbankan kambing ini untuk saya, untuk istri saya, untuk anak saya, plus untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Itu namanya menserikatkan pahala orang mati ke orang hidup. Itu boleh, karena itu kebiasaan sahabat seperti itu. Kebiasaan para sahabat itu kalau menyembelih seekor kambing, maka mereka akan meniatkan untuk diri mereka dan keluarganya, baik yang hidup ataupun yang mati. Itu namanya menserikatkan pahala dari orang mati kepada orang hidup, dan itu hukumnya boleh, dan itu yang dibiasakan para sahabat. Yang ketiga, tidak bernadar, tidak disyarikatkan dari segi pahala, tapi dihususkan. Sebenarnya dia nggak ada nadar, nggak ada wasiat, nggak ada apa, nggak apa-apa lah, saya ingin tabaru berbuat baik saja, saya beli kambing, saya niatkan untuk orang tua, tanpa ada alasan apa-apa, bukan karena wasiat, bukan karena nadar, bukan karena diserikatkan, tidak. Ini yang jadi polemik ulama. Yang ketiga ini yang menjadi perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan boleh karena kurban bagian daripada sedekah, ada yang mengatakan tidak boleh, bahkan bid'ah, karena ini tidak pernah dicontohkan Nabi. Jadi ada dua pendapat persoalan itu. Tapi mengacu kepada pertanyaan ini, boleh enggak? Boleh, diserikatkan saja. Ibu kurban satu kambing, diniatkan untuk ibu plus untuk suami yang sudah meninggal, kan gitu, enak. Itu namanya menserikatkan orang mati kepada orang hidup. Kemudian juga pertanyaan berikutnya, ada tetangga ana melakukan percakapan. Dia dulunya suka sama suami karena rajin sholat, tapi semenjak belakangan ini suaminya nggak pernah lagi sholat berjamaah ke masjid. Tapi kalau pergi dia selalu sholatnya di masjid, tapi kalau udah pulang ke rumah tak mau sholat lagi ke masjid. Pertanyaannya apa? Ini kan cerita. Kalau sholat itu kan di Baitullah, kalau sholat itu kan di Baitullah kata si B-nya, kan sholat itu gaib kata si B, di mana-mana aja bisa. Enggaklah Kak, kalau laki-laki kan wajib ke masjid. Jadi enggak ada titik terang percakapan orang ini berdua. Jadi apa maksudnya? Oh, ini di belakang. Yang ingin ana tanyakan, mohon penjelasannya Ustadz, maksud percakapan orang ini berdua. Sholat di Baitullah itu gimana? Dan katanya sholat itu gaib, itu di mana? Di mana aja bisa, mohon penjelasannya. Sholat di Baitullah ya umroh lah dulu, baru sampai sana baru sholat di Baitullah. Kalau umroh macam mana? Kalau di Batam di Baitullah, di asrama haji lah, itu ada Mekahnya tuh. Ada tuh di asrama haji Mekahnya. Ya, maksudnya kalau menghadap Baitullah iya, tapi kalau sholat di Baitullah ya harus ke sana kan itu. Tapi maksudnya kalau seperti orang-orang, ada sebagian pemahaman di masyarakat itu yang pemahaman tertentu, yang mereka sholatnya ke Mekah padahal orangnya di Indonesia. Kan ada tuh, mana tak nampak kamu sholat Jumat di Masjidil Ilmi, udah anak sholatnya ke Mekah katanya. Padahal jam sini dengan sana kan beda tuh, beda 4 jam. Sini sudah Jumatan, sana belum tuh. Jadi sholat apa dia ke Mekah tuh? Sholat subuh. Jadi ini ada pemahaman seperti itu, dan nggak usah dipercaya. Dia itu nggak sholat sebenarnya, dia sedang menghayal, saya sholat di Mekah. Iya, kalau umroh saya percaya, atau haji percaya, tapi kalau nggak haji umroh gimana caranya? Dia menghayal, karena ada pemahaman yang menghayal kayak gitu. Ya nggak usah diikuti, apalagi dibilang sholat kan gaib. Loh, kalau sholat gaib ini gimana? Kalau sholat gaib itu maksudnya ada orang mati belum disolati, kita sholatkan gaib, ya benar tuh, namanya sholat gaib. Tapi kalau dia yang sholat dikatakan gaib, berarti dia udah mati tuh, karena dia di sholat gaib kan. Jadi salat itu nggak gaib, salat itu kan nyata, nampak gerakannya. Kok gaib itu gimana ceritanya? Salat itu kan perbuatan yang nampak, lain dengan sedekah. Sedekah itu kan sir, asalnya disembunyikan, kalau bisa jangan ada orang tahu. Kalau sholat bagi laki itu syiar. Syiar itu tidak boleh disembunyikan. Makanya azannya kencang, qomatnya kencang, disediakan masjid, nampak jadinya. Gaib dari mana? Ya. Jadi itu alasan aja sebenarnya, intinya dia nggak sholat tuh.
Adapun masalah laki-laki sholat di rumah, sholat di masjid itu masalah khilaf ulama. Itu dikembalikan kepada hukum sholat berjamaah. Bagi yang mengatakan wajib sholat jamaah ya harus ke masjid kalau tidak berdosa. Bagi yang mengatakan sunnah muakkadah seperti mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak ada masalah sholat sendiri di rumah ataupun sholat di masjid berjamaah, cuman beda pahalanya. Kalau di masjid 27 tingkatan, kalau di rumah sendirian kan itu satu aja. Itu bedanya. Itu kembali kepada masalah khilaf tentang apakah wajib ataukah sunnah muakkad. Itu aja sebenarnya, ya. Wallahu a'lam. Iya, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.